Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, teman-teman sekalian. Mari pada kesempatan ini kita mempersiapkan waktu kita lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes pada kesempatan ini yang ditampilkan kepada kita sekaligus menjadi bacaan yang disiapkan oleh gereja, yang memang kemudian juga bertepatan dengan pesta Santo Laurentius Diakon dan Martir. Jadi kita memahami bahwa bacaan Injil ini, Yesus mengedepankan atau menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup menohok bagi para pengikutnya. Setiap orang percaya atau pengikut Tuhan, jadi dia harus mempunyai sebuah tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang paling besar itu adalah bagaimana dia tetap berada dalam posisi Tuhan, mewartakan kebenaran. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Artinya apa? Setiap pengikut Tuhan yang mencintai kebenaran atau mewartakan kebenaran, mempraktekkan kebenaran, tentu tidak mudah. Dia harus berhadapan dengan berbagai persoalan teristimewa, fenomena kemapanan penguasa yang lalim, ataupun fenomena orang-orang yang sudah merasa enak dengan situasinya atau dengan keuntungan yang besar karena apa yang ditanamkannya selama ini menjadi sebuah keuntungan besar. Ketika kita, para pengikut Tuhan, mewartakan kebenaran dengan mengkritiknya atau dengan membongkar unek-unek yang ditanamkannya selama ini, tentu kita akan berhadapan dengan kekejaman yang akan ditampilkannya. Dengan demikian di sini kebenaran itu tidak mudah diwartakan kalau dalam konteks yang lebih luas. Tetapi kalau dalam konteks yang lebih sederhana, mewartakan kebenaran itu ya pertama-tama dalam diri kita sendiri ya. Memang tidak mudah mewartakan kebenaran untuk diri sendiri, di mana kita harus menyangkal diri dalam arti ini ya. Menyangkal diri terhadap tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Kalau kita berani merengkuh diri kita, merendahkan diri kita terhadap tawaran-tawaran dunia itu dan mengisinya dengan kebenaran, saat itulah sebenarnya kita juga sedang mati untuk diri kita sendiri demi sebuah kebenaran yang besar. Dan di sini teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Santo Laurentius yang kita rayakan pada kesempatan ini tentu menjadi sebuah tokoh yang ditampilkan oleh gereja yang memang sudah sungguh menjadi pribadi atau pengikut Tuhan yang sangat setia, dan kesetiaannya itu bukan kesetiaan buta, tetapi kesetiaan yang aktif, di mana dia tampil mewartakan kebenaran, dia mengkritik, dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya memang dia harus berhadapan dengan penguasa-penguasa lalim, dan juga ya dia harus mengorbankan diri. Tetapi ketika dia mengorbankan dirinya, justru saat itulah iman banyak orang semakin bertumbuh. Orang yang percaya kepada Tuhan pun semakin banyak. Dan di situ kita meyakini bahwa benih kerajaan Allah itu bertumbuh. Teman-temanku, saudara-saudari yang terkasih, pesan untuk kita mungkin ya bahwa kita yang menjadi pengikut Tuhan atau yang menamakan diri sebagai orang yang telah dibaptis mempunyai tanggung jawab yang sama ya. Di mana kita sebenarnya ya
diutus oleh Tuhan atau dipercayakan oleh Tuhan menjadi pewarta kebenaran itu, atau menjadi orang yang mempraktekkan kebenaran, orang yang berani kehilangan nyawanya. Ketika orang itu berani atau kita berani untuk kehilangan nyawa demi kebenaran, demi Tuhan, Tuhan tadi mengatakan bahwa engkau akan dihormati Bapa. Artinya ada sebuah konsekuensi lanjut ya dari keberanian para pengikut Tuhan ketika dia sungguh-sungguh taat pada kebenaran itu dan melakukannya, yaitu bahwa dia dihormati Bapa. Tentu di sini ya dihormati Bapa ya Allah menghormati kita, menghormati para pengikutnya. Santo Laurentius paling tidak dalam ukuran Tuhan pada dalam pernyataan Tuhan ini ya sudah menampilkan diri dalam ketaatan dan kesetiaan imannya, dan kita pun percaya bahwa dia itu menjadi teladan kita, teladan gereja ya. Sebab saat ini beliau kita yakin ya sudah dihormati Bapa dan mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan imannya yang teguh, diberikan kepadanya tempat yang layak oleh Allah sendiri. Tidaknya kita belajar pada Santo Laurentius yang taat pada iman ya, mewartakan kebenaran itu ya. Di sini ya tentu mungkin kita lebih pada seperti yang dikatakan sebelum tadi ya. Pertama-tama ya kita melawan ketamakan diri sendiri, merengkuh diri sendiri, mengalahkan diri sendiri itu. Baru kemudian kita bisa keluar ya, mewartakannya di tengah kehidupan yang nyata, kehidupan dalam keluarga, kehidupan dalam bermasyarakat, tempat kerja dan sebagainya. Itu semua akan menjadi ladang atau menjadi tempat kita mewartakan kebenaran. Kalau kita setia, yakin bahwa kita akan dihormati oleh Allah sendiri. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, mewartakan kebenaran itu, mewartakan iman kita. Kita akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan, berhadapan dengan berbagai ideologi-ideologi, berhadapan dengan berbagai konsep-konsep, berhadapan dengan berbagai pemahaman-pemahaman orang, berhadapan dengan kebebalan-kebebalan orang dan sebagainya. Yang memang itu semua berusaha untuk mengaburkan semangat kita untuk mewartakan kebenaran, bahkan mengajak kita, menarik kita untuk terlibat di dalam praktek-praktek kehidupan atau praktek-praktek kejahatan ya. Ya, terkadang seperti itu. Kita dihadapkan pada fenomen-fenomen seperti itu. Pertanyaannya, mampukah kita? Tentu hanya satu hal yang bisa membuat kita itu bertahan dalam iman atau bertahan untuk mewartakan kebenaran. Tuhan mengatakan berdoalah terus menerus. Tahu dalam istilah kita, kontemplasi itu penting, refleksi diri itu penting, lalu retret dan sebagainya. Karena itu semua adalah usaha-usaha kita untuk merawat iman kita, merawat keyakinan kita, merawat semangat kita, merawat keutuhan kesetiaan kita pada Tuhan, mewartakan kebenaran. Tanpa itu semua tidak akan bisa, kita yakin. Tentu Santo Laurentius juga dalam hal ini ya pendoa. Dia juga orang yang sangat kontemplatif, merefleksikan dirinya terus menerus, dan tentu belajar juga pada situasi sosial ya. Kita juga tentunya belajar pada situasi sosial ya, ketika kita mewartakan kebenaran itu, di mana kita bisa menempatkan diri ya, mewartakannya, menyuarakannya. Santo Laurentius pun menunjukkan hal itu kepada kita ya, sehingga dia pun menang ya, meskipun dia mati tetapi dia menang atas imannya. Dia sungguh menunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Allah, Yesus itu sungguh-sungguh Allah ya. Dan di dalam dia keselamatan itu terjamin untuk siapa saja yang percaya kepadanya. Teman-teman saudara-saudari, sekiranya Santo Laurentius yang ditampilkan oleh gereja ini tetap menjadi teladan sikap kita ya, dalam mewartakan kebenaran yang setia. Meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kita setia pada janji Allah sendiri bahwa kita akan dihormati olehnya kalau kita setia pada iman kita, setia mewartakan kebenaran itu di tengah hiruk pikuk dunia yang tidak jelas ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita dan membuat kita untuk tetap setia pada Tuhan, setia pada kebenaran, setia pada gereja kita, setia pada sikap kita yang menunjukkan adanya pancaran ilahi di sana, sehingga kita pun menjadi duta kebenaran yang sungguh-sungguh nyata di tengah dunia ini. Semoga. Amin.